Gimana PPT saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ya, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya di wabarakatuh. sini bersama Bu Yanwar akan menjelaskan tentang barisan konvergen dan barisan divergen. Apa sih itu barisan? Sebuah barisan bilangan real atau barisan DR adalah sebuah fungsi atau pemetaan daftar dalam himpunan bilangan asli N yang jangkauannya termuat dalam himpunan A, himpunan bagian R dari bilangan-bilangan real. Selanjutnya, misalkan A adalah sebuah barisan bilangan real. Fn A adalah permintaan daftar yang berkaitan unsur Fn elemen A yang diperoleh bagian bayangan bilangan asli N elemen bilangan asli N itu terhadap permetaan F disebut suku ke N atau suku umum. Dari barisan itu ditandakan dengan AN atau AN. Jika ada beberapa barisan yang dibicarakan ketika menggunakan tanda atau untuk barisan-barisan itu dengan X sama dengan XN, Y sama dengan YN, B sama dengan BN, dan seterusnya. Definisi operasi hitung. Jika A sama dengan AN dan B sama dengan BN adalah barisan bilangan-bilangan real dan K elemen R, kita definisikan jumlah selisih perkalian dan perkalian dengan pembagian konstan. Itu tipe ya, koefisien atau pembagian barisan sebuah berikut. Yang pertama, A tambah B sama buka kurung AN ditambah BN nilai mutlak N elemen bilangan asli. Yang kedua, A min B sama dengan AN min B dikurangi BN nilai mutlak N elemen N tutup kurung. Yang ketiga, A kali B sama dengan buka kurung AN dikali BN nilai mutlak N elemen N tutup kurung. Yang keempat, KA sama dengan KAN nilai mutlak K konstanta N elemen N tutup kurung. Yang kelima, A bagian B sama dengan buka kurung AN dibagi BN nilai mutlak N elemen N, BN tidak sama dengan tidak 0. Contohnya, misalkan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan B sama dengan Y sama dengan 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Maka A plus B sama dengan 3/1, 9/2, 19/3, 2N pangkat 2 plus 1 per N. Dan A min B sama dengan 1/1, 7/2, 17/3, 2N pangkat 2 min 1 per N. A kali B sama dengan 2 kali 2, 2, 2, selanjutnya terus 2, 5A sama dengan 10, 20, 10N. A plus B sama dengan 2, 8, 18, 2N pangkat 2. Dari contoh bahwa dalam suatu barisan adalah suku-suku makin menurun atau menaik, karena itu muncul pemikiran apakah suatu barisan berlimit atau tidak jika N mendekati tak hingga.
Definisi 5.3. Definisi limit. Misalkan A sama dengan AN adalah sebuah barisan bilangan real. Bilangan real A dikatakan sebagai limit dan AN jika untuk setiap epsilon kurang dari 0 terdapat bilangan asli K buka kurung epsilon, sedemikian hingga untuk semua N lebih dari sama dengan K epsilon. Suku-suku AN terletak pada persekitaran P epsilon A atau AN min A nilai mutlak kurang dari epsilon. Teori 5.1. Ketunggalan limit. Jika barisan bilangan real berlimit, maka limit itu tunggal. Bukti. Andaikan barisan-barisan bilangan real AN berlimit A dan B dengan A tidak sama dengan B, kita pilih epsilon yang lebih dari 0. Sedemikian hingga persekitaran P epsilon A dan P epsilon B lepas atau saling asing, dan ini terjadi apabila epsilon kurang dari 1/2 nilai mutlak A min B. Dari ketentuan limit AN sama dengan A, maka terdapat bilangan K1 epsilon. Sehingga untuk semua N lebih besar K1, hampir semua suku AN berada dalam persekitaran P epsilon A. Demikian pula karena limit AN sama dengan B, maka terdapat bilangan K2 epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar K2, hampir semua AN berada di dalam sekitaran K3 epsilon. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Yanwar. Equivalent definite limit barisan. Misalkan A sama dengan AN merupakan barisan bilangan real di mana A elemen R, pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Jika yang pertama A konvergen ke A. Untuk yang kedua, untuk setiap persekitaran P epsilon dalam kurung A terdapat bilangan asli K dalam kurung epsilon, sehingga untuk semua N lebih dari sama dengan K dalam kurung epsilon, suku-suku AN berada dalam P epsilon dalam kurung A. Yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapatlah bilangan asli K dalam kurung epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K dalam kurung epsilon, suku-suku AN memenuhi nilai mutlak dari AN dikurangi A kurang dari epsilon. Yang keempat, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapatlah bilangan asli K dalam kurung epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar dari K epsilon, suku-suku AN memenuhi A dikurangi epsilon kurang dari AN kurang dari A ditambah epsilon. Buktinya, ekuivalen 1 dan 2 hanyalah dalam pernyataan dalam definisi saja. Ekuivalensi 2, 3, dan 4 adalah akibat dari berikut, yaitu AN dikali P epsilon dalam kurung A, itu kok typo ya, sehingga nilai mutlak dari AN dikurangi A kurang dari epsilon, negatif epsilon kurang dari AN kurang dari A kurang dari epsilon, sehingga A dikurangi epsilon kurang dari AN kurang dari A ditambah epsilon.
Kemudian selanjutnya, definisi 5.4, definisi barisan ekor. Jika A dalam kurung merupakan barisan A1, A2, titik-titik sampai AN, titik-titik adalah sebuah barisan bilangan real dan M adalah bilangan asli yang diketahui, maka ekor dari M adalah A barisan dari AM dalam kurung AN ditambah N sehingga N elemen bilangan asli. Bilangan N sama dengan dalam kurung AM ditambah N, AM dikurangi 2, titik-titik. Misalnya, ekor 3 dari barisan tersebut adalah dalam kurung 2, 4, 6, 8, 10, 12, titik-titik. 2N, titik-titik adalah dalam kurung A3 ditambah N, sehingga N elemen N sama dengan dalam kurung 8, 10, 12, titik-titik. 2N ditambah 6, titik-titik. Teorema 5.3, teorema barisan ekor. Misalkan A sama dengan dalam kurung AN, sehingga N elemen N, tutup kurung, adalah sebuah barisan bilangan real, dan misalkan M elemen N, maka ekor M sama dengan AM, sama dengan dalam kurung A, M ditambah N, sehingga N anggota N adalah konvergen. Jika dan hanya jika A konvergen, dalam kasus ini, limit AM sama dengan limit A. Bukti, perhatikan bahwa untuk P elemen N, suku ke P dari AM adalah suku ke dalam kurung P ditambah M dari A. Demikian pula, jika Hi kurang dari, lebih besar dari M, maka suku ke Hi dari A adalah suku ke dalam kurung Hi kurangi M dari AM. Anggap A konvergen ke A, maka diberikan epsilon lebih besar dari 0 jika suku-suku dari A untuk N lebih besar dari sama dengan K dalam kurung epsilon memenuhi nilai mutlak dari AN dikurangi A kurang dari epsilon, maka suku-suku ke A dari AM untuk K lebih besar dari sama dengan K epsilon dikurangi M memenuhi nilai mutlak dari AK dikurangi A kurang dari epsilon. Jadi, kita dapat mengambil KM dalam kurang epsilon sama dengan K dalam kurang epsilon kurangi M, sehingga AM juga konvergen ke A. Sebaliknya, jika suku-suku dari AM untuk K lebih besar dari sama dengan KM dalam kurung epsilon memenuhi nilai mutlak dari AK kurangi A kurang dari epsilon dalam kurung AM konvergen ke A, maka suku-suku dari A untuk N lebih besar dari sama dengan K dalam kurung epsilon ditambah M memenuhi nilai mutlak dari AN dikurangi A kurang dari epsilon. Jadi kita dapat mengambil K dalam kurung epsilon sama dengan KM dalam kurung epsilon ditambah M sehingga A juga konvergen ke A. Teorema 5.4. Misalkan A sama dengan AN. Maaf itu ngetiknya kurang. B sama dengan BN adalah barisan-barisan bilangan real dan B elemen R jika untuk suatu C lebih besar dari 0 dan untuk suatu M elemen N berlaku BM kurangi B sehingga kurang dari C dikali nilai mutlak dari AN untuk semua N lebih besar dari M. Jadi N elemen N dan jika limit AN sama dengan 0, maka akibatnya limit BN sama dengan B. Buktinya, karena limit AN sama dengan 0 menggunakan definisi limit, kita ambil sebarang epsilon per C lebih besar dari 0, maka dapat diperoleh bilangan asli K dalam kurung epsilon per C, demikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K, dalam kurung epsilon per C berlaku nilai mutlak dari AN sama dengan nilai mutlak dari AN dikurangi 0 kurang dari epsilon per C. Menurut ketentuan, untuk suatu
M anggota N berlaku nilai mutlak dari BM kurangi B kurang dari sama dengan C nilai mutlak dari AN. Jadi untuk N lebih besar dari sama dengan K epsilon per C dan N lebih besar dari M, kita memperoleh nilai mutlak BM kurangi B kurang dari sama dengan C, nilai mutlak dari AN kurang dari C dikali epsilon per C, hasilnya sama dengan epsilon itu sendiri. Karena epsilon lebih besar dari 0, sebarang maka terbukti limit BN sama dengan limit BM sama dengan B. Kemudian teorema limit barisan. Barisan bilangan real A sama dengan AN dikatakan terbatas jika terdapat suatu bilangan real M lebih besar dari 0, sedemikian hingga nilai mutlak dari AN kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen N. Jadi, barisan bilangan real A sama dengan AN adalah terbatas jika dan hanya jika himpunan nilai-nilai AN sedemikian hingga N anggota N adalah terbatas di R. Teorema 5.5. Barisan bilangan real konvergen adalah terbatas. Bukti, misalkan limit AN sama dengan A, dan kita ambil epsilon sama dengan 1, maka terdapat bilangan asli K1 sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K1, nilai mutlak dari AN kurangi A kurang dari 1 yang menurut ketaksamaan segitiga menjadi 1 lebih besar dari nilai mutlak AN kurangi A lebih besar dari sama dengan nilai mutlak dari AN dikurangi nilai mutlak dari A atau nilai mutlak dari AN kurang dari nilai mutlak dari A ditambah 1. Di sini AN adalah suku-suku yang berada di dalam persekitaran P1 dalam kurung A. Nilai mutlak suku-suku di luar persekitaran P1 dalam kurung A adalah nilai mutlak dari A1, nilai mutlak dari A2, titik-titik, sampai nilai mutlak dari AN dikurangi 1. Kita tetapkan M supremum nilai mutlak dari A1, nilai mutlak dari A2, sampai titik-titik, nilai mutlak dari AN kurangi 1, nilai mutlak dari A ditambah 1. Teorema 5.6. Misalkan A sama dengan AN, B sama dengan BN adalah barisan bilangan real berturut-turut konvergen ke bilangan real A dan B. Misalkan K elemen R, maka barisan A ditambah B, A dikurangi B, A dikali B, dan K dikali A berturut-turut konvergen ke A plus B, A min B, AB, dan KA. Nomor 2, misalkan A sama dengan AN adalah barisan bilangan real konvergen ke bilangan real A dan C sama dengan CN adalah barisan real tak 0 konvergen ke C dan C tidak boleh sama dengan 0, maka barisan A per C konvergen ke A per C. Kemudian kita lanjut ke teorema 5.7. Jika, nomor 1, jika barisan bilangan real A, AN, konvergen ke bilangan real A, dan jika AN lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua N elemen N, maka limit AN sama dengan A lebih besar dari sama dengan 0. 2. Jika A sama dengan AN dan B sama dengan BN, barisan bilangan real konvergen jika AN kurang dari sama dengan BN untuk semua N elemen N, maka limit AN kurang dari sama dengan limit BN. 3. Jika A sama dengan AN, barisan bilangan real konvergen, dan jika A kurang dari sama dengan AN, dan AN kurang dari sama dengan BN untuk semua N elemen N, maka A kurang dari sama dengan limit AN kurang dari sama dengan B. 4. Teorema Apit. Misalkan A sama dengan AN
B sama dengan Bn dan C sama dengan Cn adalah barisan-barisan bilangan real sedemikian sehingga An kurang dari sama dengan Bn kurang dari sama dengan Cn untuk semua n elemen n. Jika limit An sama dengan limit Cn, maka barisan B sama dengan Bn adalah konvergen dan limit An sama dengan limit Bn sama dengan limit Cn. Teorema 5.8. Barisan suku-suku tak nol. 1. Misalkan barisan A sama dengan An. An tidak boleh sama dengan 0, konvergen ke A. Maka barisan harga mutlak dari An konvergen ke nilai mutlak dari A, yakni jika limit An sama dengan A, maka limit dari nilai mutlak An sama dengan nilai mutlak dari A. Nomor 2. Misalkan A sama dengan An adalah barisan bilangan real yang konvergen ke A dan anggap An lebih besar dari sama dengan 0, maka barisan akar dari An dari akar kuadrat positif konvergen dengan limit akar dari An sama dengan akar A, akar dari A. Nomor 3. Misalkan An barisan bilangan positif, sedemikian sehingga L sama dengan limit An plus A, N plus 1 per An ada jika L kurang dari 1, maka barisan An maka barisan dari An konvergen dan limit An sama dengan 0. Demikian penjelasan dari kami. Kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan jika ada bertanya. Ayo yang lain. Nggak ada, ayo.
Kalau yang lain gimana? Mbak bisa itu share kontennya, diputus kemudian di share lagi. Ini saya dari tadi nggak muncul. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Coba dijalankan slide-nya pelan-pelan ya. Ini saya nggak bisa mengontrol. Sampai yang terakhir. Iya, Pak. Oke, ini memang karena sinyal saya ya. Jadi ini hanya sampai slide 5 jadi nggak kebaca. Gimana yang lain? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada, Pak. Ya udah. Beneran nggak ada ini? Oke. Ya udah, silakan disimpulkan terus ditutup, Pak. Oke, kesimpulannya, suatu barisan dikatakan konvergen jika limit barisannya ada, sedangkan divergen jika tidak mempunyai limit. Cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.